Ya, hari ini saya akan memaparkan lebih detail gambaran terkini mengenai kondisi dan pengelolaan utang Indonesia di tahun 2025 serta bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara pembiayaan pembangunan dan juga stabilitas fiskal karena isu ini kembali jadi sorotan terutama setelah muncul kekhawatiran publik terkait besarnya hutang pemerintah yang jatuh tempo pada tahun depan. Kita akan bahas lebih dalam di Purbaya sebut hutang masih aman. Begini datanya, kita lihat bersama. Jadi memang ini sedikit merujuk dari pernyataan Bapak Purbayudisa Dewa di Sarasehan 100 Ekonom 28 Oktober lalu. Dan kalau bisa kita sampaikan lebih lanjut, kekhawatiran ini muncul karena nilai hutang jatuh tempo 2026 itu diperkirakan mencapai kisaran 800 triliun rupiah, tepatnya di 833 triliun rupiah. Topik ini jadi salah satu bahasan utama di dalam acara kemarin ya, jadi memang jadi salah satu yang langsung ditanyakan. Diskusi yang berfokus pada bagaimana pemerintah mampu menjaga kesinambungan fiskal di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan dan juga ada tekanan global yang belum sepenuhnya mereda. Kita lihat bersama ya, jadi memang ini isu pertamanya langsung dikemukakan oleh waktu itu moderatornya Ibu Afiliani, ekonom dari Indef, dan langsung dijawab oleh Pak Purbaya. Itulah latar belakangnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Bagaimana tanggapan Pak Purbaya ya? Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Purbayudisa Dewa menegaskan bahwa kondisi utang Indonesia masih aman dan terkendali. Purbaya menekankan rasio utang terhadap PDB masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lainnya di kawasan, ya tadi di kisaran 39,8%, dan pemerintah tetap berkomitmen mengelola pembiayaan secara hati-hati dan produktif, bukan sekedar menutup defisit, tapi juga memastikan setiap rupiah hutang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Purbaya juga menambahkan, hutang itu perspektifnya jangan dilihat atau dipandang hanya sebagai beban. Loan lah ya, karena dalam konteks ekonomi modern, loan atau hutang itu adalah instrumen yang sangat-sangat strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan. Dan ia juga menyampaikan ya di acara kemarin, ini saya kutip lah ya, kemarin dia bilang gitu di acara tersebut, kalau saya hentikan hutang lalu ekonomi turun dan berantakan, murah mana gitu ya, economy of cost-nya, opportunity cost-nya, dan trade off-nya. Kita 998 lagi atau kita jaga utang tetap terukur, kita jaga loan tetap terukur, pinjaman tetap terukur, tapi ekonomi bisa tetap tumbuh secara gradually. Nah, artinya pemerintah ini memilih untuk tetap mengeluarkan loan atau kebijakan hutang yang terukur. Tujuannya itu demi memastikan ekonomi tetap hidup dan sektor swasta tetap bergerak. Ya samalah seperti sektor privat tetap butuh loan, retail, consumer, individual, dan lain-lain. Bagaimana pertanyaannya adalah pembayaran bunga pokok dan juga pembayaran ke depannya bisa tetap terjaga dengan pendapatan yang bisa selalu diekspektasikan bisa menutup biaya bunga dan pokok. Jadi itu pertanyaan utamanya. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Berdasarkan data Kementerian Keuangan melalui DJPPR, posisi utang pemerintah Juni 2025 itu mencapai 9.138 triliun rupiah. Ini memang naik cukup besar ya dari akhir 2024 di 8.813 triliun rupiah, dan kenaikan ini juga sejalan dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan dan fluktuasi pasar keuangan global. Namun yang penting dicatat, rasio hutang terhadap PDB itu masih di kisaran 38%. Ada patokan internasional di mana rasio hutang terhadap PDB suatu negara itu harus dijaga di bawah batas 60%, jadi relatif aman untuk Indonesia. Diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara pula. Nah, mayoritas hutang itu memang berbentuk surat berharga negara, kisarannya di 87,3% dari seluruh total portofolio. Jadi biar pemirsa CNBC Indonesia tahu posisi hutang pemerintah dan juga bentuk hutang yang ada. Kita pantau di slide berikutnya informasinya. Nah, dari sisi struktur, 71% hutang berdenominasi rupiah dan hanya 16,4% dalam valuta asing. Walau kita ketahui beberapa waktu belakangan ini fluktuasi valuta asing juga cukup volatil. Nah, ini artinya
exposure terhadap risiko nilai tukar memang terus menurun dengan porsi dari hutang falas yang memang jauh lebih sedikit. Sementara itu pinjaman luar negeri baik bilateral, multilateral maupun komersial itu menyumbang sekitar 12,7% dari total hutang. Dan kondisi ini menunjukkan bahwa strategi pembiayaan Indonesia kini lebih berorientasi domestik dan lebih tahan ya terhadap gejolak eksternal dan meninggalkan dependensinya terhadap hutang-hutang yang berbasis valuta asing. Ini sedikit saja saya sampaikan datanya kepada pemirsa CNBC Indonesia. Outstanding hutang pemerintah. Kalau kita pantau memang ada kenaikan yang signifikan dari 2019 ke 2020 karena apa? COVID-19. Jadi memang pertama kalinya 5 tahun lalu itu hutang pemerintah Indonesia menembus di atas 6.000 triliun rupiah karena ada major force yaitu COVID-19 dan sejak tahun 2020 ada kenaikan secara gradually di mana 2025 naik sekarang totalnya di 9.138,1. Nah itu kemarin yang disorot di Sarasehan 100 Ekonom. Hutang semakin tambah bayarnya bagaimana? Nah kita lanjut ke slide berikutnya ya. Hingga akhir September 2025, realisasi pembiayaan hutang itu tercatat di 501,5 triliun rupiah atau sekitar 68,6% dari target APBN. Dan pemerintah ini memastikan pembiayaan ini on track dengan strategi mitigasi risiko seperti pre-funding, lalu ngejaga cash buffer yang memadai, ada juga active debt management, ya strategi-strategi yang dikemukakanlah oleh pemerintah. Tujuannya jelas, memastikan kebutuhan pembangunan ini tetap terdanai tanpa menimbulkan tekanan berlebihan terhadap APBN maupun stabilitas makroekonomi. Nah kita lihat lagi nih kira-kira di slide berikutnya. Untuk memahami konteks kebijakan fiskal hari ini ya, kita perlu menengok kembali sejarah krisis 1997 sampai 1998. Kita ke slide berikutnya. Karena kala itu Indonesia mengalami kontraksi ekonomi yang sangat dalam. Kita bisa pantau ya, jadi secara historikal keadaan makroekonomi dan debt cycle di Indonesia seperti apa. Kita ingat pada saat itu minusnya itu 13,16%, sementara inflasi itu hingga 77,63%. Rasio hutang pada saat itu melonjak tajam dari kisarannya di kisaran kita sekarang nih 38% sebelum krisis. Tahun 2000 itu tuh debt ratio itu di 88%. Krisis tersebut itu diawali dari jatuhnya nilai tukar mata uang Thailand yaitu baht, akhirnya menjalar ke seluruh Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Nah rupiah yang semula berada di level 2.500 rupiah per dolar Amerika Serikat terjun bebas hingga 16.900-an per dolar Amerika Serikat. Ini ada pembelajaran dari krisis 1997 dan 1998. Jadi ada trauma-traumanya dikit ya, pemerintah Indonesia untuk berhutang. Ya mungkin memang ada salah satu financial cycle yang menyebabkan disrupsi yang luar biasa besar terhadap ekonomi, perbankan dan keuangan kita yaitu Asian Financial Crisis 97 dan 98. Nah dampaknya seperti apa? Kita lihat di slide berikutnya. Jadi dampak sosial ekonomi dari krisis itu sangat besar. Tingkat kemiskinan melonjak dari 11,3% di 96 jadi 24,2% di akhir 98. Kalau sekarang sudah single digit begitu ya. Atau hampir 50 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Industri besar dan menengah berkurang signifikan. Jutaan tenaga kerja kehilangan pekerjaan dan puncaknya krisis ekonomi menjalar jadi krisis politik pasti. Krisis sosial lah, inequality. Ya, ketidakadilan dan lain-lain yang akhirnya berujung pada kejatuhan pemerintahan Presiden Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Nah, pengalaman dan trauma pahit akibat dari keadaan finansial yang terhimpit itu jadi pengingat betapa pentingnya menjaga stabilitas fiskal dan kepercayaan pasar dan juga kepercayaan rakyat terhadap bagaimana pemerintah mengelola uang dan hutangnya dan bagaimana pembiayaan-pembiayaan ke depannya bisa terjaga dengan baik agar pembangunan negara bisa selalu terpacu. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi kesimpulan dari hal ini adalah wajar jika ada kekhawatiran tersendiri ya mengenai keadaan atau kondisi loan Indonesia saat ini karena memang ya yang paling tinggi lah saat ini di 9.138. Tapi kondisi hutang disampaikan oleh Menkyu masih terkendali dan dikelola secara hati-hati. Pemerintah sudah menunjukkan disiplin fiskal,
dengan fokus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan juga stabilitas hutang. Nah, ke depan strategi akan terus diarahkan pada pertama, diversifikasi sumber pembiayaan. Lalu disampaikan juga kemarin peningkatan efisiensi belanja yang produktif, belanja yang menghasilkan output yang besar yang akhirnya menjadi pendapatan untuk negara. Lalu ada juga penguatan sektor swasta agar jadi motor pertumbuhan baru. Konsumsi juga bisa meningkat, lapangan kerja terbuka dengan adanya peningkatan di sektor swasta. Dan terakhir, pengelolaan risiko yang lebih adaptif terhadap dinamika global. Jadi dengan demikian Indonesia tidak hanya menjaga kesehatan fiskal dari APBN, tapi juga memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dunia yang ada. Terima kasih.